Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan hadis mu'allal yang termasuk bagian hadis dhaif dari segi cacatnya periwayat. Bukannya, dari segi tidak dhobit ya, dari segi tidak dhobit. Yang ketiga yaitu hadis mu'allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samar yang menyebabkan rendahnya derajat hadis padahal lahirnya tidak ada cacat. Jadi gampangannya hadis mu'allal itu hadis yang sepintas selalu kelihatan baik tapi ternyata ada kesalahan yang bisa mempengaruhi kualitas hadis itu sendiri. Ya. Contoh, kita ambil contoh di sini, hadatsana Qutaibah bin Sa'idin, hadatsana dan seterusnya. Kita lihat keterangannya, hadis ini lahirnya sahih karena semua periwayat dalam sanad sikoh. Tetapi Al-A'mash mendengar dari Anas bin Malik. Nah ini hadis ini sepintas lalu itu kelihatan bagus karena semua rawinya itu adalah rawi-rawi yang sikoh. Tapi ternyata ada masalah di antara Al-A'mash dengan Anas bin Malik, karena menurut keterangan ini Al-A'mash tidak mendengar hadis ini dari Anas bin Malik, sehingga hadis ini bisa dikatakan hadis yang mursal, artinya hadis yang terputus sanadnya di kalangan sahabat, sehingga hadis ini bisa berakibat sebagai hadis mursal. Nah, karena seperti itu berakibat menjadi hadis mursal, maka hadis ini termasuk dalam kategori hadis dhaif dari segi karena tidak dhobit. Jadi kesalahannya di sini murni karena rawinya tidak dhobit ya, bukan karena kesengajaan tapi karena tidak dhobit. Beda dengan yang yang karena kategori sanadnya tidak sambung, itu karena kesengajaan dari rawi yang bersangkutan. Tapi kalau hadis mu'allal ini karena murni dari karena kurang dhobit. Oke. Itu hadis mu'allal. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bahas lebih lanjut ya, karena hadis mu'allal itu memang tidak sesederhana ini, tapi saya jelaskan lebih dulu seperti ini agar nanti bisa seterusnya bisa lebih paham. Selanjutnya kita ke hadis mudraj. Ini kalau di sini ditulis mudarraj, tapi kalau di kitab yang saya punya itu namanya hadis mudraj ya. Dari isim maf'ul adraja yudriju idrajan. Mudrajan fa huwa mudrujun wa dzaka mudrajun. Jadi isim maf'ul mudrajun. Artinya memasukkan sesuatu. Jadi adraja mudrajun itu, adraja itu memasukkan. Kalau mudrajun berarti sesuatu yang dimasukkan. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan. Kalau dalam istilah ini gampangannya hadis ini nanti akan dimasukkan atau akan dimasuki kata-kata selain dari matan hadis. Gitu ya. Coba kita lihat dulu definisinya. Hadis mudraj yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata-kata oleh periwayat bukan dari sumber aslinya. Maksudnya bukan dari Nabi. Contoh, kita lihat contohnya. Hadatsana Adamu bin Abi Iyasin qala hadatsana dan seterusnya. Kita ambil keterangannya, katanya bergaris bawah adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukan dari kata-kata Nabi. Jadi kalian lihat hadis ini ya. Di sini ketika sudah sampai ke qala Rasulullah, yaitu qala asbihul gini. Coba maaf ya, saya ulang ya. Jadi hadis ini awalnya itu hadis ini berupa cerita, artinya cerita dari Abu Hurairah. Beliau
pernah melihat dan mendengar langsung apa yang dilakukan, yang dikatakan dan yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi gini, qala sami itu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawdauna fil minal mitrah. Oh, gini, maaf, kesalahan lagi. Gini ya. Coba kita awali dari Muhammad bin Ziyad. Jadi Muhammad bin Ziyad ini ya, Muhammad bin Ziyad itu berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu ketika itu sedang lewat di samping kita. Ya, di samping orang-orang bersama Muhammad bin Ziyad ya. Jadi Muhammad bin Ziyad itu bersama orang-orang banyak, kemudian Abu Hurairah lewat di sana. Dan orang-orang pada waktu itu sedang wudhu. Jadi orang-orang sedang wudhu, lalu kemudian Abu Hurairah lewat di situ. Ketika Abu Hurairah lewat di situ dan melihat orang-orang sedang berwudu, kemudian Abu Hurairah berkata, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun lil aqwabi minan nar, celaka bagi mata kaki yang tidak tersiram air ketika wudu. Celaka maksudnya itu mata kaki ketika wudu kalau tidak sampai kena air itu nanti akan masuk neraka. Jadi begini, jadi semacam himbauan atau teguran atau himbauan ya, atau perhatian juga kepada orang-orang yang sedang wudu itu ya, yaitu berupa teguran atau himbauan untuk menyempurnakan wudu. Jadi kata-kata Abu Hurairah yaitu asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, ini adalah murni kata-kata dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah. Sementara yang dari Rasulullah itu yaitu cuma wailul lil aqwabi minan nar. Jadi kata-kata asbighul wudu ini murni dari Abu Hurairah yang pada waktu itu tujuannya untuk memberikan nasihat atau memberikan arahan kepada orang-orang ketika wudu untuk menyempurnakan wudunya. Karena Rasulullah pernah bersabda, celaka bagi mata kaki yang tidak kena air ketika wudu ya, dari neraka. Celaka. Maksudnya nanti kalau tidak kena air nanti bisa masuk neraka mata kakinya. Ini maksud dari hadis mudharat. Jadi ada sisipan kata, ada kata-kata yang ditambahkan di sini ya sebelum matan asli, yaitu kata asbighul wudu, lalu kemudian baru menuturkan atau menyebut matan hadis, yaitu yang dari Rasulullah SAW, yaitu wailul lil aqwabi minan nar. Itu hadis mudharat. Nanti kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan lagi, jangan hanya diam saja ya. Sekarang kita hadis maklub, yaitu hadis yang terbalik redaksinya baik pada matan atau pada sanad, atau sanadnya tertukar dengan matan yang lain, contoh yang terjadi pada matan. Jadi hadis maklub itu hadis yang tertukar ya. Maksudnya gimana? Hadis yang matanya itu tertukar. Misalnya gini, mau menyebut tangan kiri tapi yang disebut tangan kanan, itu tertukar. Atau mau menyebut misalnya mau menyebut tinggi dulu, kemudiannya disebut rendah dulu, misalnya seperti itu. Jadi ada kesalahan dalam tempatnya itu karena tertukar itu tadi. Ya. Contoh, kita langsung ke contohnya saja biar kalian lebih paham ya. Contoh hadis yang sangat terkenal ini ya, hadis sab'atun ya, mulai dari sini qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imam al-adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfa hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynahu rawahu Muslimun. Hadis ini hadis yang sangat terkenal. Hadis yang menerangkan tentang 7 golongan orang yang nanti akan mendapat iup-iupan atau mendapat naungan dari Allah di yaumul qiyamah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan atau diturunkan sedekat mungkin dengan dengan orang-orang sehingga sangat panas sekali, dan pada hari itu semua orang membutuhkan naungan dan hanya ada 7 naungan yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti, yaitu yang salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfa hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, yaitu laki-laki yang bersedekah yang kemudian menyamarkannya, yang sekiranya tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan tangan kanannya, atau sedekah sirri, ya itu namanya sedekah sirri atau sedekah yang ikhlas lillahi taala. Nah, sekarang kita lihat redaksi hadis ini fokus di matan yang ada garis bawahnya, yaitu hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini ada kata yang tertukar. Mestinya yang betul itu la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dinafkahkan tangan kanannya. Ini terbalik. Ini yang disebut malah yaminuhu lebih dulu, kemudian shimalu yang terakhir. Yang betul hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, inilah yang dinamakan hadis maqlub, yaitu ada redaksi kata yang terbalik, ya. Seharusnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, bukan seperti ini. Ya, ini namanya hadis maqlub. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya. Jangan hanya diam saja, biar nanti kita bahas selanjutnya di komentar. Wa'alaikumsalam.